Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film horor, yaitu Mara. Film ini menceritakan tentang fenomena sleep paralysis, yang dimana seseorang dengan gangguan kelumpuhan otak bisa mengakibatkannya susah tidur, atau bahasa mistisnya yang dikenal sebagai ketindihan erep-erep. Maka hal itu dialami oleh beberapa orang tersebut, yang berakhir dengan cara meninggal secara mengenaskan. Lantas, seorang wanita psikolog kriminal mencoba mencari dan menemukan kebenaran akan kejadian mistis tersebut. Lalu, bagaimanakah ia bisa memecahkan kasus kebenaran atas fenomena itu yang tentunya bisa mengancam nyawanya sendiri? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Saat itu, di waktu pagi hari, terdapat seorang wanita psikolog kriminal yang bernama Kate. Ia tengah ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempat TKP terjadinya pembunuhan. Hal itu ia dimintai oleh kepolisian untuk memeriksa kejiwaan seorang wanita yang bernama Helena, yang diduga polisi ia telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya tersebut. Lalu setelah itu, ketika Kate sedang memfoto beberapa kertas di TKP, ia melihat ada tulisan berkata Takahas. Namun saat hendak menanyakan hal itu, ternyata Helena terlihat masih syok di ujung ruangan. Sehingga Kate pun beralih menanyakan sesuatu kepada putrinya yang bernama Sophie, yang dikala itu sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidurnya. Lantas ia mencoba membujuknya agar Sophie mau berbicara tentang insiden pembunuhan ayahnya. Lalu karena ia sudah tahu bahwa Kate adalah seorang psikolog, ia meminta syarat agar ibunya nanti tidak dibawa ke rumah sakit jiwa jikalau ia sesudah membuka mulut. Lantas karena tidak memikir panjang, Kate langsung berjanji bahwa tidak akan membawa ibunya. Lalu dengan perasaan takut ia menceritakan bahwa yang ia tahu sosok Maralah yang telah membunuh ayahnya semalam. Kemudian setelah itu, Kate membawa Helena ke ruang interogasi untuk mengorek lebih lanjut apakah Helena bersalah atau tidak atas kematian suaminya. Lantas ia menceritakan pada malam kematian suaminya itu berawal dari ia seperti ketindihan tidak bisa bergerak. Ia mengaku bahwa ada sesosok misterius di dalam kamarnya yang mencoba untuk membunuh suaminya di kala itu, sehingga ia menamai sosok tersebut adalah Mara, si hantu tidur. Namun sepertinya pihak kepolisian pun tidak percaya akan ceritanya tersebut dan langsung memvonis Helena sudah gila. Maka setelah itu saat di rumah, Kate menjadi pusing atas keputusannya karena ia harus menandatangani berkas tersebut bahwa Helena divonis gangguan kejiwaan. Sedangkan ia sendiri sudah berjanji pada Sophie untuk tidak membawa ibunya ke rumah sakit jiwa. Lantas tidak membutuhkan waktu yang lama, pada akhirnya Kate terpaksa memilih menandatangani berkas tersebut untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Sehingga dengan rasa amat sangat bersalah, sambil menangis ia meminta maaf pada Sophie telah mengingkari janjinya. Lalu sejak saat itulah Kate menjadi murung atas kesalahannya tersebut. Kemudian saat malam hari ketika sedang tertidur, tiba-tiba ia merasa ketindihan dan sesak nafas. Ditambah juga ia melihat adanya sesosok yang berdiri di ujung ruangan rumahnya. Sontak ia pun terkaget dan langsung memastikannya secara jelas, sehingga sosok tersebut yang diyakini adalah Mara seketika menghilang. Alhasil, ia malah menjadi tidak bisa tidur memilih bergadang semalaman. Namun saat itu, tanpa sengaja ia melihat adanya alamat di sebuah sobekan kertas yang ternyata itu adalah bagian lain dari kertas yang bertulisan Takahas. Sehingga jika digabung kertas tersebut menjadi nama seseorang yang berisikan alamat rumahnya. Lalu karena penasaran, ia langsung bergegas pergi untuk menemuinya lewat dari alamat tersebut. Lantas setelah sampai di kediamannya, ia terheran-heran melihat seisi rumahnya yang berantakan seperti tak terurus. Maka hal itu pun membuatnya sangat semakin penasaran
memasuki ruangannya satu persatu, sehingga ia menemukan adanya mayat yang diduga itu adalah Takahashi yang sudah membusuk. Lalu tidak lama polisi pun datang mengidentifikasi serta menuduh Helena sebagai dalang dari pembunuhan tersebut hanya karena kematiannya yang sangat mirip seperti kematian suaminya. Maka seketika itu Kate langsung bergegas ke rumah sakit jiwa menemuinya untuk menanyakan sesuatu. Namun atas kehadirannya tersebut malah dicuekin karena ia merasa sakit hati. Sehingga ia pun langsung meminta maaf atas kesalahannya tersebut, serta keinginannya untuk membantu memecahkan masalahnya supaya nanti ia bisa dibebaskan. Lalu kemudian Helena membuka mulut menceritakan bahwa sebelum kematian suaminya itu, ia dan suaminya sempat berkonsultasi dengan seorang dokter di forum penderita sleep paralysis bersama Takahashi dan yang lainnya. Maka dengan cepat Kate menyimpulkan bahwa di forum tersebut pastinya terdapat pelaku dalam pembunuhan. Namun akan tetapi Helena dengan tegas memberitahu bahwa suaminya itu meninggal oleh Mara, bukan meninggal karena manusia. Apalagi dirinya juga sudah diberikan tanda merah di matanya yang diyakini ia akan meninggal dalam waktu dekat oleh sosok tersebut. Maka pada malam harinya, Kate mencoba mendatangi forum tersebut untuk mengulik informasi terbaru, yang dimana saat itu Dr. Ellis menjelaskan secara medis mengenai keluh kesah atas penderitaan mereka semua. Namun hal itu dibantah oleh seorang pria berkepala pelontos yang bernama Dogi. Ia menjelaskan bahwa yang mereka alami kini adalah kejadian mistis dan pelakunya adalah sosok Mara. Sehingga dengan tegas hal itu dibantah oleh Dr. Ellis bahwa Dogi hanya berkata omong kosong. Lantas sebagai pembuktian, Dogi memperingatkan pria berkacamata tersebut agar tidak tertidur supaya selamat dari ancaman Mara. Apalagi matanya yang sudah berwarna merah diyakini sudah masuk di tahap akhir menuju kematiannya. Lalu jika ia tidak mendengarkan sarannya tersebut, sudah dipastikan pasti ia akan meninggal dunia. Lantas di keesokan harinya, Kate langsung melaporkan hal itu ke polisi, bahwa ada kemungkinan Dogi sebagai pelaku dalam pembunuhan kedua orang tersebut. Kemudian setelah melapor kejadian itu, ia bersantai di rumah sambil meminum amer untuk menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba ia malah ketiduran, sehingga tanpa sadar ia mengalami ketindihan lagi yang membuatnya susah bergerak. Bahkan kini sosok Mara pun sudah mendekat memperhatikannya dari kolong meja. Lalu di selang waktu yang bersamaan, ternyata pria berkacamata tersebut sudah pasrah akan hidupnya di depan gereja, sehingga ia memilih jalan pintas untuk bunuh diri supaya bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian tidak lama atas insiden kematian pria berkacamata tersebut, Dogi pun langsung ditahan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan interogasi. Sehingga Kate meminta agar Dogi membuka mulut mengenai siapa itu Mara dan apa hubungannya dengan kematian orang-orang tersebut. Maka Dogi pun disclaimer terlebih dahulu bahwa dirinya bukanlah pelaku dari pembunuhan ketiga orang tadi. Tentunya adalah si Mara sebagai pelakunya. Hal itu juga ia baru mengetahui sosok tersebut sebelumnya dari Takahashi. Apalagi ia juga sempat memperingati suaminya Helena agar tidak tertidur pada kala itu. Sebab ia sendiri juga sudah mempunyai tanda merah di matanya yang sama seperti Helena. Makanya itu ia sudah sangat paham akan resiko besar tersebut. Lantas hasil keputusan interogasinya itu, polisi menetapkan Dogi sebagai tersangka sementara waktu, sembari mencari bukti lain atas kejahatannya. Sehingga ia pun memberikan kabar baik bahwa Helena dipastikan bebas tanpa bersyarat. Maka dengan hati gembira, Kate langsung bergegas ke RSJ untuk menyampaikan kabar baiknya tersebut. Namun akan tetapi, Helena malah sudah meninggal dunia dengan cara mengenaskan di dalam ruangannya. Tentu hal itu kini membuatnya ia semakin berasa sangat amat bersalah. Sampai-sampai tanpa sadar ia pun ketiduran di dalam bathtub, sehingga lagi dan lagi badannya tidak bisa bergerak,
ketika melihat adanya sosok Mara di balik gorden yang siap menerkamnya. Lalu atas kejadian itu, ia terkejut bahwa matanya kini terdapat tanda merah seperti Dogi dan Helena. Sontak, ia langsung bergegas pergi ke kantor polisi secara diam-diam untuk mencari bukti kebenaran tentang Mara. Sehingga ia pun memutarkan bukti rekaman CCTV mengenai kematiannya Helena. Lantas ia pun mendapati sosok Mara dalam rekaman tersebut yang ternyata telah membunuhnya. Lalu karena belum puas mengulik tentang Mara begitu saja, ia langsung pergi menuju ke tempat kediamannya Dogi. Dan ternyata saat itu ia telah dibebaskan oleh polisi karena tidak ada bukti kejahatannya. Maka saat itu Dogi pun langsung memberitahu Cat bahwa ia selama ini sudah mengorek informasi tentang Mara sebanyak mungkin, yang dimana sosok tersebut sudah ada selama ribuan tahun yang lalu. Bahkan menurutnya sosok Mara bisa membunuh manusia melalui beberapa tahap sampai kematian. Sehingga Dogi memberitahu bahwa kini Cat sudah masuk ke dalam tahap kedua dari tanda merah di matanya, yang dimana tahap pertamanya itu ia sudah lewati ketika tertidur mengalami ketindihan. Maka masih ada dua tahap lagi yang Cat harus hindarkan, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat, yang dimana tahap ketiganya itu sosok Mara bisa melakukan kontak fisik seperti mencekik atau menaiki tubuh. Lalu tahap keempat dipastikan nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan jika ia tertidur. Namun akan tetapi Cat masih tidak percaya, mengira bahwa si Dogi hanya sedang berhalusinasi akibat kurangnya beristirahat. Maka kemudian setelah itu, ia pun menemui Dr. Ellis untuk menanyakan keluh kesahnya tersebut. Akan tetapi Dr. Ellis meminta agar Cat tetap tenang, bahwa tanda di matanya itu bisa dijelaskan secara medis. Lantas karena hatinya sudah tenang, Cat memberanikan diri untuk pulang ke rumah beristirahat total. Hal itu juga sama dilakukan Dogi beristirahat dengan memasangkan alarm di setiap 20 menit saja supaya tidak terlelap. Namun apesnya tiba-tiba gensetnya malah mati membuat ia tertidur pulas. Lantas hal itu juga terjadi pada Cat. Seketika badannya kembali tidak bisa bergerak akibat tertidur pulas. Sehingga sosok Mara pun perlahan-lahan menaiki tubuhnya serta mencekiknya. Maka kini sudah dipastikan ia masuk tahap ketiga. Lalu di pagi harinya, ia menyempatkan diri untuk datang menyelawat ke rumah duka atas kepergian Helena. Namun tiba-tiba Dogi menelpon memberitahu bahwa kini ia sudah masuk tahap keempat akibat tidurnya terlalu pulas semalaman. Sehingga setelah Cat mendatangi ke rumahnya, ternyata Dogi telah nekat memotong kelopak matanya tersebut akibat terlalu stres. Lantas ia pun langsung bergegas membawanya ke Dr. Ellis untuk dirawat. Maka di sela itu Dogi bercerita bahwa kini dirinya dihantui rasa amat bersalahnya akibat dahulu berperang tanpa sengaja ia membunuh warga sipil. BTW si Dogi ini adalah seorang tentara ya bre. Lanjut. Lalu setelah curhat itulah, Dr. Ellis meminta agar mereka berdua beristirahat saja di dalam ruangan, sekaligus untuk membuktikan lewat dari rekaman CCTV bahwa sosok Mara itu ada atau tidak. Lantas karena sudah merasa aman dan terjamin, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Kemudian setelah cukup lama mereka tertidur, tiba-tiba Cat merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Samar-samar ia melihat ada sosok Mara yang perlahan-lahan menghampiri tubuhnya Dogi. Sehingga ia pun tidak bisa berbuat apa-apa di saat itu. Ditambah lagi Dr. Ellis pun juga terlambat menyadarkan mereka, sehingga Dogi berakhir tidak bisa diselamatkan. Bahkan juga sosok Mara sempat menghampiri Cat dan mencekiknya juga. Beruntung saat itu ia sempat dibangunkan oleh Dr. Ellis. Lantas dari insiden itulah, kini ia sudah memasuki tahap keempat. Lalu setelah beberapa saat, tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa Sophie masuk rumah sakit akibat sleep paralysis. Namun setelah dicek, ternyata Sophie matanya sudah merah, yang kini sudah masuk tahap keempat sepertinya. Maka karena semakin merasa sangat amat bersalah bertubi-tubi,
ia langsung pergi ke tempat kediaman Dogi untuk memecahkan masalah. Hal itu dilakukan agar mereka berdua selamat. Alhasil, ia telah menemukan titik terang bahwa kehadiran sosok Mara itu dikarenakan adanya sebuah tragedi yang besar yang berawal dari Takahashi, yang dimana ia telah membunuh sebanyak 38 siswa dan siswi akibat keracunan makanan, sehingga sosok tersebut hadir menghantuinya sampai berakhir meninggal. Kemudian hal itu dibuktikan kepada keempat korban lainnya yang merasa amat bersalah akibat perbuatannya sendiri, seperti contohnya si Dogi yang telah membunuh warga sipil di Irak. Begitupun juga Sophie yang merasa amat bersalah atas ibunya masuk rumah sakit jiwa. Maka setelah itu dengan cepat Kate bergegas kembali lagi ke rumah sakit untuk melindungi Sophie dari sosok Mara. Sehingga saat itulah ia memohon agar Mara mau melepaskan Sophie atas kesalahannya. Namun entah bagaimana itu, pada akhirnya Sophie bisa selamat. Sehingga kini ia pun merasa lebih tenang. Lalu kemudian karena merasa ngantuk berat, seketika ia tertidur di sofa dan bangun-bangun sudah di pagi harinya. Namun akan tetapi itu hanyalah mimpi semata. Tiba-tiba semuanya berubah menjadi mencekam. Ia melihat dirinya sendiri masih tertidur pulas di sofa tersebut. Sehingga dengan lenggak-lenggok sosok Mara perlahan-lahan menghampirinya. Tentu hal itu membuat ia tidak bisa bergerak apa-apa, melainkan hanya bisa menangis dalam penuh ketakutan. Sampai pada akhirnya Kate dinyatakan meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.